Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Taisir Mustalahil Hadis yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Mahmud Tohan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, kita telah masuk membahas tentang bagaimana seseorang itu mengambil hadis dari gurunya dan bagaimana atau syarat-syarat ya dia boleh menyampaikan hadis tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk membahas tentang metodologi transfer hadis. Yang akan kita bahas di sini bagaimana seseorang itu mengambil hadis dari gurunya dan bagaimana pula dia menyampaikannya kepada orang lain. Nah, ini berbeda-beda. Ya, karena seseorang mengambil hadis dari gurunya itu terkadang tidak sama caranya. Ada di antara mereka yang mendengar hadis. Jadi gurunya itu menyampaikan sebuah hadis, lalu dia ambil hadis tersebut, dia hafalkan hadis tadi. Ada yang tidak seperti itu, ya. Gurunya memerintahkan orang lain, kamu baca. Ya, dia nyuruh ada orang yang membacakan, lalu gurunya menyimak. Dia pun ikut menyimak apa yang dibacakan oleh orang tersebut. Ya. Ada juga yang metodologi dia mengambil hadisnya itu gurunya itu memberikan sebuah kitab. Ya, kitab yang berisi riwayat milik gurunya. Ini riwayat hadis yang aku miliki. Ini aku berikan kepadamu. Nah, masing-masing metode pengambilan hadis ini ya, ketika dia sudah mengambil hadis ini dari gurunya dengan metode yang bermacam-macam ini, ketika menyampaikannya pun berbeda. Misalnya, kalau dia mendengar langsung dari gurunya, dia menggunakan haddatsana atau sami'tu. Tapi beda lagi kalau dia mendapatkan hadis dari gurunya itu lewat pemberian kitab. Nah, kalau gurunya ngasih kitab, ini kitab riwayatku, silahkan kau meriwayatkan hadis dari kitab ini. Nah, ini gak boleh dia menggunakan kata sami'tu, karena dia tidak mendengar, bukan? Ya, dia gak dengar, dia cuma dikasih kitab sama gurunya. Nah, inilah sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang terakhir, menunjukkan kedetailan para ulama al-hadis. Sampai cara transfer hadis itu ya mereka bedakan. Cara ngambil hadisnya seperti ini, cara menyampaikannya harus seperti ini. Ya, cara ngambil hadisnya seperti itu, cara menyampaikannya pun harus seperti itu. Nggak boleh kemudian di-cross. Ya, misalnya dia mengambil hadis dengan mendengar, atau dia mengambil hadis dengan cara apa? Diberikan kitab oleh gurunya. Ini kitabku, silahkan kau riwayatkan dariku. Lalu dia sampaikan dengan ucapan sami'tu, aku mendengar guruku mengatakan. Nah, nggak boleh, karena kamu tidak mendengar, kamu hanya mendapatkan kitab dari gurumu. Luar biasa kan kedetailan para ulama al-hadis. Nah, di sana ada 8 metodologi transfer hadis. Ya, kita baca sekarang penjelasan dari Fadilatul Syekh Mahmud Tohan hafizahullahu taala. Al-mabhatsu tsani turuqut tahammul wa siyagul ada. Metodologi pengambilan hadis dan bentuk-bentuk penyampaiannya. Ya, antum kasih catatan ya, tahammul itu cara ngambil hadis. Kalau ada itu cara menyampaikan hadis. Ya. Kalau tahammul tadi apa? Cara ngambil hadis dari guru. Adapun ada itu cara menyampaikannya. Ya, ketika dia sudah mengambil hadis dari gurunya, dia sampaikan kepada orang lain, nah itu namanya ada. Itu namanya ada. Qala turuqut tahammulil hadis tsamaniyah. Metodologi mengambil hadis itu ada 8.
Wahia as-sama min lafzi syekh. Yang pertama as-sama min lafzi syekh, mendengar langsung dari lafaz syekh. Qala al-qira'atu ala syekh, kemudian al-qira'ah ala syekh. Syekhnya menyimak, terus ada yang membacakan hadis kepadanya. Qala al-ijazatu, kemudian yang ketiga ijazah. Ijazah itu izin untuk menyampaikan riwayat. Kemudian al-munawalah, yang keempat al-munawalah, yaitu syekh memberikan atau meminjamkan kitabnya untuk disalin. Ya, untuk disalin kemudian diriwayatkan oleh muridnya. Baik. Kemudian al-kitabah. Ya, al-kitabah ini syekhnya membuat sebuah kitab, kemudian dia mengambil kitab tersebut tanpa ada ucapan dari syekh, dia hanya mendapatkan kitab dari syekhnya. Kemudian ya, al-i'lam. Al-i'lam ini pengumuman dari syekhnya. Syekhnya mengatakan, ya, silakan ambil dariku hadis ini. Ya, dia memberikan pengumuman. Kemudian yang ketiga al-wasiyah. Al-wasiyah ini syekhnya mewasiatkan. Nanti kita akan jelaskan ini ya, akan ada pendetailannya nanti. Kemudian yang terakhir al-wijadah. Al-wijadah. Al-wijadah artinya syekhnya seorang penuntut ilmu, dia menemukan sebuah kitab dengan khat seorang syekh. Jadi dia mendapatkan kitab ya yang ditulis oleh seorang syekh. Nah, apakah boleh dia kemudian meriwayatkan hadis dari kitab tersebut? Nah, ini permasalahan yang perlu kita ketahui. Baik. Sekarang kita akan coba bahas satu persatu ya. Kata beliau, sa'atakallamu ala kullin minha tiba'an biikhtisar. Saya akan berbicara ya tentang kedelapan metode ini dengan ringkas. Ma'abayani al-fadil ada likullin minha, yang disertai dengan penjelasan lafaz-lafaz untuk menyampaikan hadis yang didapatkan dari metode-metode tersebut. Sima, lafaz adanya seperti apa, al-qiraah, lafaz adanya seperti apa. Biikhtisarin aidan, dengan ringkas juga. Sekarang yang pertama, as-sama'u min lafzi syekh. Yang pertama, as-sama' min lafzi syekh, mendengar dari lafaz syekh. Bagaimana gambarannya barakallahu fikum? Suratuhu an yaqra'a syekh wa yasma'a talib, sawa'un qara'a syekhu min hifdhih au kitabih, wa sawa'un sami'a talibu wa kataba ma sami'ah au sami'a faqat wa lam yaktub. Gambarannya seorang syekh membacakan hadis, kemudian murid-muridnya mendengar. Seorang guru membacakan hadis, kemudian murid-muridnya mendengar. Ya, baik syekhnya itu membacakan hadis dari hafalannya atau dia membacakan hadis dari kitab yang dia miliki, sama saja. Ya. Syekhnya mau baca dari kitabnya atau membaca dari hafalannya. Wa sawa'un sami'a talibu wa kataba ma sami'ah, dan sama saja apakah kemudian hadis tersebut didengar oleh muridnya lalu dia salin, atau cuma dia dengarkan, dia hafalkan saja, tidak dia salin. Yang penting apa? Lafaz hadisnya itu keluar dari mulut sang syekh. Lafaz hadisnya itu keluar dari mulut syekhnya. Paham ya? Nah, ini biasa ya di majelis tasmi' al-hadis, syekhnya membacakan hadis, kemudian muridnya mendengar. Ya, baik syekhnya itu membacakan dari hafalannya atau dari kitabnya, dan sama saja apakah para tulab, penuntut ilmu itu mendengar sambil mencatat atau hanya mendengar saja kemudian menghafalkannya. Qala rutbatuhu as-sama'u a'la aqsami turuqit tahammul indal jamahir. Maka para ulama mengatakan, jumhur para ulama mengatakan bahwa ya tingkatan dari as-sama' ini adalah yang paling tinggi. Jadi dia benar-benar mendengar syekhnya mengucapkan hadis tersebut. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Nah, ketika seorang talib mendapatkan hadis dari syekhnya dengan cara as-sama', mendengar langsung, bagaimana dia menyampaikan kepada muridnya?
Sekarang dia misalnya Al-Imam Al-Bukhari, dia sudah ngambil hadis dari seorang guru, kemudian dia menyampaikan hadis tersebut kepada muridnya. Maka bagaimana dia menyampaikan hadis tersebut? Ya. Kata beliau, al-fadul ada qabla an yashi'a takhsisu ba'dil alfad likulli kismin min turuqi tahammul kana yajuzu lis-sami' min lafzi syekh an yaqulu fil ada sami'tu au haddatsani au akhbarani au anba'ani au qala li au dzakara li. Sebelum istilah-istilah khusus dalam menyampaikan hadis ini populer, artinya pengkhususan lafaz-lafaz ini untuk cara tahammul tersendiri, ya, maka boleh bagi orang yang mendengar hadis dari lafaz syekhnya untuk mengucapkan ketika dia menyampaikan hadis, dia menggunakan sami'tu, aku mendengar, haddatsani, menceritakan kepadaku, akhbarani, mengkhabarkan kepadaku, amba'ani, sama, memberitakan kepadaku, au qala li, mengatakan kepadaku, au dzakarari, menyebutkan kepadaku. Ini sebelum ada istilah-istilah yang khusus. Ya. Maka ketika kita mendengar al-mutaqaddimun, orang-orang ulama-ulama terdahulu misalnya dia mengatakan akhbaroni au anba'ani, ya, bisa jadi mereka itu mendengar dari mulut syekhnya. Ya. Walaupun di waktu belakangan akhbaroni dan anba'ani ini bermakna dia tidak mendengar mulut syekhnya yang berbicara. Ya, kecuali sami'tu dan haddatsani. Sami'tu dan haddatsani ini memang sama, mendengar dari syekhnya. Tapi di kemudian hari akhbarani dan anba'ani ini bermakna seseorang itu, ya, tidak mendengar syekhnya yang menyampaikan hadis. Bukan syekhnya yang menyampaikan hadis, tapi ada muridnya yang membacakan atau yang semisalnya. Ya. Makanya kemudian kata beliau, wa ba'da an sya'a takhsisu ba'dil alfad likulli qismin min turuqit tahammul sarat alfadul ada ala nahwi tali. Nah, setelah populer pengkhususan, ya, sya'a ini setelah populer, setelah terbiasa untuk dipergunakan, setelah populer pengkhususan sebagian lafaz bagi setiap jenis metodologi tahammul hadis, maka lafaz-lafaz adanya, ya, juga menjadi khusus. Ya, lisima'i min lafdi syekh sami'tu au haddatsani. Maka bagi yang mendengar langsung dari lafaz syekhnya ketika dia menyampaikan hadis tadi, dia menggunakan sami'tu au haddatsani. Ini kalau dia mendengar langsung dari syekh. Sami'tu au haddatsani. Kemudian al-qira'ah lil qira'ah ala syekh akhbarani. Ya, kalau dia mendapatkan hadis dengan metode qira'ah ala syekh, dibacakan di hadapan syekh, maka dia menggunakan lafaz akhbarani. Kemudian lil ijazah, ketika dia mendapatkan hadisnya dengan ijazah, syekhnya memberikan perizinan dia untuk meriwayatkan, ya, maka dia menggunakan lafaz anba'ani. Anba'ani. Qala lisima' au lisama'il mudzakarah atau mudzakarah, maaf, lisima'il mudzakarah qala li au dzakara li. Kalau dia mendengarkannya itu, ya, bukan di majelis tahdits tapi di majelis mudzakarah. Mudzakarah itu majelis murajaah. Ya, syekhnya bukan ingin menyampaikan hadis tapi ingin mengulang-ulang hafalannya, memperkuat hafalannya dengan mengulang-ulang hadis. Itu namanya mudzakarah. Jadi majelisnya itu bukan majelis tahdits tapi majelis mudzakarah. Maka ketika dia mendengar hadis tersebut dari majelis mudzakarah seorang syekh, ya, dia menyampaikannya nanti ketika dia menyampaikan hadis yang dia dapatkan dari al-mudzakarah tadi, ya, dia sampaikan dengan ungkapan qala li au dzakara li. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Jadi ketika seorang murid dia menerima hadisnya dari seorang syekh, ya, kemudian dia ingin menyampaikan hadis tersebut kepada orang lain, ya, cara penyampaiannya kepada orang lain ini harus disesuaikan dengan bagaimana cara dia menerima hadis tersebut dari gurunya. Kalau dia mendengar langsung gurunya yang membacakan hadis, maka dia menggunakan lafaz sami'tu au haddatsani. Ya, kalau misalnya dia mendapatkan hadis tersebut, syekhnya yang membacakan hadis tersebut di majelis tahdits,
di majelis yang memang dikhususkan untuk menyampaikan hadis, maka dia sampaikan sami'tu fulan qala hadza wa kadza atau haddatsani fulan. Taib. Nah, kemudian kalau dia mendapatkan hadis tadi dengan cara syekhnya diam. Syekhnya nggak baca apa-apa. Tapi ada orang yang membacakan hadis di depan syekh. Syekhnya hanya mensupervisi saja. Kalau ada salah baru beliau tegur. Syekhnya nggak ngomong apa-apa. Ada orang yang membacakan. Ya. Tapi di sana ada syekhnya yang membenarkan. Kalau memang ada yang salah dalam periwayatan, syekhnya meluruskan. Maka cara menyampaikan hadisnya dari metodologi dia mengambil hadis, ya, ketika seorang talib, cara dia mengambil hadis dari gurunya, yakni dengan cara gurunya tadi itu ada orang yang membacakan suatu hadis di depan gurunya, kemudian gurunya menyimak, ya, dia dapat hadis, kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Cara menyampaikannya dengan lafaz akhbaroni. Dengan lafaz apa? Akhbaroni. Nah, kemudian cara yang ketiga, ya, ketika dia mendapatkan hadis tersebut, dia tidak mendengar langsung syekhnya membaca. Demikian juga dia tidak mendengar syekhnya itu menyimak seseorang membacakan hadis di hadapan syekhnya. Tapi syekhnya hanya memberikan izin saja. Ya, izin. Ini ada kitab, ya, saya izinkan untuk meriwayatkan hadis-hadis yang ada di kitab ini dari saya. Maka ketika dia mendapatkan riwayatnya dengan cara seperti ini, lalu dia ingin menyampaikannya, dia sampaikan dengan anba'ani. Dia sampaikan dengan anba'ani. Kemudian yang terakhir, kalau dia mendengarkan sebuah hadis, ya, tapi bukan di majlis tahdits, tapi di majlis mudzakarah, ya, artinya syekhnya itu bukan bermaksud untuk menyampaikan hadis, tapi untuk mengingat-ingat, mengulang-ulang, maka dia mengenakan qala li au dzakaroli. Taib. Nah, ini dia beberapa cara seseorang mengambil hadis dari gurunya dan cara menyampaikannya. Ini secara umum. Ya. Kita kembali kepada pembahasan as-sima atau as-sama, ya, kalau seorang murid itu mendengarkan langsung dari mulut gurunya, maka silakan dia menyampaikan hadisnya dengan ungkapan apa? Sami'tu au haddatsani. Sami'tu atau haddatsani. Sekarang yang kedua, al-qira'atu ala syekh. Ini metode yang kedua. Yang antum bayangkan majelisnya para muhaddits, ya. Majelisnya para muhaddits. Ya, syekhnya menyampaikan hadis, kemudian yang lain mendengar. Yang kedua, al-qira'atu ala syekh. Yang kedua, al-qira'ah. Bagaimana bentuknya al-qira'ah ini? Barakallahu fikum. Ya, bentuknya, atau kata beliau sebelumnya, wa yusammiha aktsarul muhadditsin ardhon. Ya, banyak di antara atau mayoritas para muhaddits menyebutnya sebagai arad. Ya, arad. Arad itu artinya al-qira'ah ala syekh. Dibacakan sesuatu di hadapan syekh. Bentuknya bagaimana? Nah, dengan surahnya kita paham nih. Lebih tahu, lebih mudah memahami. Qala suratuha an yaqra'at talib wa syekhu yasma'. Bayangkan ini, ya. Seorang penuntut ilmu atau seorang murid membacakan hadis dan gurunya menyimak. Ya. Sawa'un qara'at talibu aw qara'a ghairuhu wa huwa yasma'. Ya. Sama saja apakah sang murid tadi yang membacakannya atau orang lain. Ya. Murid yang mendengar itu yang membacakan atau orang lain yang membacakan, dia cuma mendengar. Misalnya syekhnya punya 5 orang murid, A, B, C, D, E. Ya, sama saja ketika hadir ke 5 murid ini, sama saja mau yang membaca itu A, B, C, terserah. Yang penting mereka hadir di majelis tersebut dan syekhnya juga hadir untuk menyimak. Baik, wasawa'un kanat al-qira'atu min hifdin aw min kitab, dan sama saja, ya, apakah dia dibacakan dari hafalan atau dibacakan dari sebuah kitab. Nggak jadi masalah. Misalnya muridnya memiliki hafalan yang kuat, saya nggak perlu membaca, ya udah saya bacakan lewat hafalan saya misalnya. Wasawa'un kana syekhu
yattabi'u lil qari min hifdhihi aw amsaka kitabahu huwa. Atau sama saja, syekhnya itu mengikuti atau menyimak bacaan sang qari tadi dari hafalannya, jadi dia nggak bawa kitab, dia dengar aja. Atau amsaka kitabahu huwa, atau dia pegang kitabnya. Jadi dia menyimak sambil melihat kitab yang dia miliki. Sama nggak apa yang dibacakan oleh gurunya, oleh muridnya tadi dengan apa yang dia miliki. Au thiqatun ghairuhu. Atau bisa jadi kitabnya itu disimak oleh yang selainnya. Dia punya asisten. Syekhnya dengerin, ya, tapi beliau punya asisten. Asistennya yang menyimak. Syekhnya cuma hadir tidak di majelis tersebut, tapi ada asistennya syekh yang mengkonfirmasi apakah yang dibacakan tadi sama dengan riwayat syekhnya. Ya, ini namanya qiraah. Ya. Jadi syekhnya duduk di depan, ya, kemudian ada para murid di sana, ya, salah seorang dari mereka membacakan hadis-hadis riwayat sang syekh. Ya, misalnya ada murid senior, ya, yang dia sudah menghafal riwayat dari syekh ini. Lalu dia bacakan di hadapan audiens semua. Yang lain mendengar, menyimak. Nah, syekhnya tinggal mengawasi saja. Ada nggak bacaannya yang keliru dari riwayatnya tadi? Ya. Atau bisa jadi syekhnya punya asisten. Asistennya ini yang menyimak. Syekhnya ada juga di sana, tapi asistennya ini sambil bawa kitab. Apa yang disampaikan oleh si fulan tadi dari riwayat syekh udah benar atau belum? Ya, ini namanya al-qiraah. Qala hukmu ar-riwayati biha, ar-riwayatu bi tariqil qiraah ala syekh riwayatun sahihah bila khilaf fi jami'i suwaril madhkurah. Ya. Hukum periwayatan dengan qiraah, ya, di hadapan syekh ini adalah riwayat yang sahihah bila khilaf, tanpa adanya khilaf. Ini catatan. Tanpa adanya khilaf. Jadi as-sima dengan al-qiraah ini enggak ada khilaf di kalangan para ulama tentang kesahihannya. Fi jami'i suwaril madhkurah. Ya. Pada semua bentuknya, entah itu dia menyimaknya sambil membaca atau dia menyimaknya dari hafalan. Entah itu dia sendiri yang menyimak atau ada asistennya yang menyimak dari kitab. Semuanya diterima. Illa ma hukiya an ba'di man la yu'taddu bihi minal mutasyaddidin. Ya. Walaupun atau kecuali diriwayatkan pula dari sebagian orang, tapi pendapatnya ini enggak teranggap karena mereka termasuk golongan al-mutasyaddidun. Orang-orang yang mutasyaddid, ya, garis keras, yang terlalu keras dalam periwayatan. Ya. Nah, ini al-qiraah. Paham ya? Insyaallah. Mudah insyaallah. Jadi ada orang yang membaca, syekhnya hadir di sana. Qala rutbatuha ukhtulifa fi rutbatiha ala thalathati aqwal. Sekarang bagaimana tingkatan al-qiraah ini? Maka diperselisihkan tentang tingkatan riwayat dengan al-qiraah ini menjadi 3 pendapat. Ada 3 pendapat para ulama. Yang pertama, mereka mengatakan musawiyatun lis-sama. Tingkatannya sama dengan sama. Jadi mau dia syekhnya itu membacakan hadisnya langsung atau dia menyimak pembacaan hadis di majelisnya, ya, ini menurut pendapat yang pertama sama hukumnya, sama tingkatannya, sama kekuatannya. Ya. Ruwiya dzalika an Malikin wal Bukhari wa mu'azzamil ulama'i al-Hijazi wal Kufah. Ya, hal ini atau pendapat yang pertama ini diriwayatkan dari Imam Malik, Imam Al-Bukhari, dan kebanyakan para ulama Hijaz dan Kufah. Jadi sama aja tingkatannya. Namun pendapat yang kedua, adana minas sama'. Ruwiya dzalika an jumhuri ahli al-masyriq wa huwa sahih. Yang kedua, ya, adna minas sama'. Dia lebih rendah daripada sekedar mendengar. Mendengar itu lebih tinggi daripada qiraah. Seorang menyampaikan hadis dengan haddatsana atau dengan apa? Dia mendengar langsung syekhnya yang mengucapkan, ini lebih kuat tentunya daripada yang orang lain yang membacakan, syekhnya cuma menyimak. Ya, syekhnya sendiri yang membacakan, tentu ini lebih utama, ya enggak? Daripada syekhnya diam aja. Ada orang yang membacakan, syekhnya cuma menyimak. Mana kira-kira yang lebih
kuat. Tentu yang lebih kuat kalau syekhnya sendiri yang membacakan. Wa huwa sahih, dan inilah pendapat yang paling kuat. Inilah pendapat yang benar. Bahwa dia lebih tinggi derajatnya daripada lebih rendah derajatnya daripada sekedar mendengar. Mendengar itu paling tinggi. Mendengar langsung dari lafaz syekh ini yang paling tinggi. Adapun syekhnya cuma menyimak, ya tentu ini lebih rendah ya. Ada pendapat yang lain, ya. A'la minas siwa, a'la minas sama, ruwiya dzalika an Abi Hanifah wa Ibnu Abi Dzi'b wa riwayatun an Malik. Ini adalah apa yang diriwayatkan dari Abu Hanifah, kemudian Ibnu Abi Dzi'b, dan satu riwayat dari Imam Malik. Tapi yang benar tadi apa? Dia lebih rendah daripada as-sama. Sama paling tinggi. Nah, sekarang bagaimana ketika seseorang menerima hadis dengan cara qiraah ini? Bagaimana dia menyampaikannya nanti kepada muridnya? Maka al-fadl ada yang kata beliau, yang pertama al-ahwat, yang paling berhati-hati, dia mengatakan kepada muridnya nanti, qara'tu ala fulan, ya, au quri'a alaihi wa ana asma fa aqarra bihi. Yang paling berhati-hati ketika dia menyampaikan hadis ini kepada muridnya, dia katakan, aku bacakan hadis ini di hadapan si fulan. Qara'tu ala fulan, aku bacakan hadis ini di hadapan si fulan. Ini paling aman. Atau quri'a alaihi wa ana asma'u fa aqarra bihi, ya, atau dibacakan di hadapan si fulan, ya, kemudian aku mendengar dan Syekh fulan membenarkan bacaan tersebut, ya, atau membiarkannya, artinya menyetujui bacaan tersebut. Ini yang paling hati-hati dalam menyampaikan. Wa yajuzu bi ibaratis sama muqayyadatan bi lafdzil qiraah, dan boleh juga dia menyampaikan sama seperti lafaz sama, cuma ya muqayyadatan bi lafdzil qiraah, harus diikat dengan lafaz qiraah. Apa bentuknya? Apa lafaznya? Haddatsana qiraatan alaih, ya, menyampaikan hadis kepada kami dengan cara qiraah. Nah, jadi bukan hanya haddatsana saja, tapi haddatsana qiraatan. Nah, kemudian asyai'ul ladzi alaihi katsirun minal muhadditsin itlaqu lafzi akhbarana faqat duna ghairiha. Nah, kemudian yang di belakangan yang populer, ya, mereka cukup menggunakan lafaz akhbarona. Ya, jadi kalau ada ulama mengucapkan akhbarona, artinya dia mendapatkan hadis tersebut lewat cara qiraah. Ada yang membacakan di hadapan syekh lalu dia mendengar. Nah, itu akhbarona. Ya, akhbarona. Baik. Ini yang kedua. Jadi kalau ada yang membacakan di hadapan syekh, kita menggunakan lafaz apa? Akhbarona. Baik. Yang ketiga al-ijazah. Ijazah itu bahasa Arab, ya. Ijazah itu bahasa Arab, dia semacam lisensi atau izin dari seorang syekh untuk meriwayatkan hadis. Nah, kemudian diambil ke jadi istilah pendidikan. Ya, jadi seseorang itu sudah boleh mengajarkan ilmu yang didapati dari gurunya, maka dia diberikan ijazah. Nah, ini asal mula penamaan ijazah, ya, ijazah. Makanya tamatan Timur Tengah itu ijazahnya itu LC, license. Itu sebenarnya padanan kata ijazah. License itu padanan dari kata ijazah, bahasa Prancis, liaison. Artinya dia sudah mendapatkan izin untuk mengajarkan ilmu yang dia dapatkan dari gurunya. Ya, ini asal muasal kata ijazah. Ya, kalau kita lulus kan dapat ijazah. Harusnya itu kalau kita lulus dapat ijazah itu kita bisa mengajarkan segala sesuatu yang kita dapatkan selama belajar. Ya, karena dapat ijazah. Ijazah artinya kita bisa mengajarkan apa yang kita dapatkan selama belajar. Nah, yang ketiga ini ijazah. Apa itu ijazah? Al-idhnu birriwayah dhafdhan au kitabatan. Ya. Al-ijazah ini adalah izin untuk menyampaikan riwayat, baik secara lafaz maupun secara penulisan. Ya, baik itu izinnya untuk menyampaikan hadisnya tersebut melalui
lafaz, ya, menyampaikan hadis dengan cara membacakannya kepada syekh, atau dia boleh meriwayatkan dengan memberikan kitab, boleh. Ya, suratuha bentuknya an yaqula syekhu li ahadi tulabihi ajaztu laka antarwiya anni sahihal Bukhari. Misalnya seorang syekh mengatakan kepada muridnya, aku ijazahkan kepadamu, ya, untuk meriwayatkan dariku Sahih Al-Bukhari. Misalnya seorang syekh, ya, dia punya riwayat bersanad sampai kepada Sahih Al-Bukhari. Lalu dia memberikan ijazah kepada muridnya tersebut. Aku ijazahkan kepada engkau untuk meriwayatkan Sahih Al-Bukhari dariku. Nah, maka nanti dia akan mengatakan ketika dia bacakan Sahih Bukhari, ya, dia akan katakan haddatsani ijazatan, ya, atau apa ini, haddatsani ijazatan Syekh fulan. Nah, kemudian sampai disampaikan sanadnya sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari. Ini namanya metodologi ijazah. Jadi syekhnya memberikan apa? Izin. Ajaztu laka, dia katakan, ya, ajaztu laka antarwiya anni Sahih Al-Bukhari. Aku ijazahkan kepadamu untuk, atau aku izinkan engkau untuk meriwayatkan dariku Sahih Al-Bukhari. Qala anwa'uha, sekarang jenis-jenisnya. Ya, lil ijazati anwa'un katsira, sa'adhkuru minha khamsata anwa'. Ijazah ini macam-macam dia jenisnya, maka aku akan sebutkan 5 jenis saja. Yang pertama, an yujiza syekhu muayyanan li muayyanin. Syekhnya memberikan ijazah kitab tertentu bagi person tertentu. Ya, jadi ada salah seorang dari muridnya, dia aja yang dikasih. Ya, dan kitabnya pun tidak semua kitab, tapi kitab tertentu saja. Ya, misalnya orang mengatakan ka'ajaz tukas Sahih Al-Bukhari. Syekhnya punya periwayatan kutubus sunan yang kutubus sittah misalnya. Dia punya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, Sunan Ad-Darimi. Ya, beliau punya periwayatan kitab-kitab tersebut. Bukan Ad-Darimi, Ad-Darimi enggak masuk kutubus sittah, ya. Ibnu Majah. Ya. Nah, dia cuma memberikan Sahih Bukhari saja kepada muridnya. Dia katakan kepada muridnya, ajaztuka Sahih Al-Bukhari. Aku ijazahkan kepada engkau Sahih Al-Bukhari. Apa maksudnya? Aku berikan izin engkau untuk meriwayatkan Sahih Al-Bukhari dariku. Ya, tanpa syekhnya harus membacakan dari awal sampai akhir. Kalau syekhnya membacakan dari awal sampai akhir dari Sahih Bukhari, ini namanya apa? Sama. Karena dia mendengar, sama. Ya, seperti yang dilakukan Syekh Hamid Al-Bukhari kemarin, ya, dari Muwatta itu, ya. Beliau membacakan. Ini namanya sama. Kalau misalnya syekhnya diam, kemudian ada yang membacakan, ini namanya apa? Qiraah. Nah, kalau ini syekhnya enggak membacakan dan juga tidak dibacakan di hadapan syekh, tapi syekh memberikan izin, silakan kau meriwayatkan ini dariku, maka ini namanya apa? Ijazah. Dia mengatakan ajaztuka Sahih Al-Bukhari. Wa hadza nau'u a'la anwa'il ijazah al-mujarradati an munawalah. Maka ini merupakan jenis yang tertinggi dari al-ijazah. Jenis yang tertinggi dari ijazah selama tidak terjadi munawalah. Ya. Artinya al-munawalah ini lebih tinggi lagi, ya. Al-munawalah itu syekh itu memberikan salinan kitab kepada muridnya. Nah, ini lebih tinggi daripada sekedar ijazah saja. Ijazah plus munawalah ini lebih tinggi daripada ijazah saja. Ya, kalau ijazah itu dia hanya memberikan izin untuk meriwayatkan periwayatan dari dia. Tapi kalau ditambah ijazah plus munawalah, maka lebih tinggi lagi. Dia bukan hanya sekedar memberikan izin, tapi memberikan salinan. Nih, silakan salin kitab ini dariku. Dia berikan kitabnya, kemudian salin kitab ini dariku. Tentu ini lebih tinggi. Maka kalau dia tidak ada munawalah, maka jenis yang pertama ini yang lebih tinggi, yang paling tinggi. Yakni seorang syekh mengijazahkan sebuah kitab kepada muridnya, Kemudian yang kedua, an yujiza muayyanan bi ghairi muayyan.
Jadi seorang syekh memberikan ijazah ya kitab tertentu tapi ditujukan syekh mengijazahkan kepada person tertentu sebuah periwayatan atau semua yang dia riwayatkan tanpa dia menentukan kitab tertentu. Seperti dia mengatakan ka'ajastuka riwayatu masmu'ati. Aku ijazahkan ya riwayat aku ijazahkan kepadamu riwayat semua yang aku dengar atau semua periwayatanku. Ya. Jadi dia sampaikan dia berikan ijazah, dia berikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan semua periwayatan dia tanpa menentukan satu kitab. Ya, jadi pokoknya semua apa yang aku riwayatkan, entah itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, silahkan kau ijazahkan, aku ijazahkan semuanya kepadamu. Silahkan kamu meriwayatkannya dariku. Baik. Kemudian yang ketiga, an yujiza ghaira muayyanin bi ghairi muayyan. Ya, dia meriwayatkan, dia mengijazahkan suatu kitab sesuatu yang tidak ditentukan kepada orang yang tidak ditentukan juga. Artinya terbuka luas, terbuka bebas. Seperti ucapan dia ka'ajastu ahla zamani riwayata masmu'ati. Seperti seorang syekh mengatakan, aku ijazahkan ya semua riwayatku kepada semua manusia yang satu zaman denganku, ahlu zamani. Jadi semua orang yang sezaman denganku silahkan untuk meriwayatkan hadis, semua periwayatanku silahkan. Ada yang seperti itu, ada. Sebagian syekh memberikan umum ya, karena dia ingin agar orang banyak meriwayatkan dari dia katakan silahkan siapapun untuk mengambil riwayat dariku tanpa menentukan person tertentu. Kemudian yang keempat, an yujiza bi majhul au li majhul. Ya. Dia meriwayatkan atau dia mengijazahkan sesuatu yang majhul, tidak diketahui. Atau dia mengijazahkan sesuatu kepada orang yang tidak diketahui. Majhul, enggak diketahui siapa orangnya. Seperti seorang syekh mengatakan ajastuka kitab as-sunan wa huwa yarwi adadan minas sunan. Dia misalnya mengatakan kepada muridnya, aku ijazahkan kepada engkau ya kitab sunan. Padahal dia meriwayatkan sekian banyak kitab sunan, enggak tahu yang mana. Atau dia meriwayatkan, dia katakan au ajastu li Muhammad ibn Khalid ad-Dimashqi wa hunaka jama'atun mushtarikuna fi hadha al-ism. Atau dia mengatakan aku ijazahkan kepada Muhammad bin Khalid ad-Dimashqi, padahal banyak muridnya yang bernama Muhammad bin Khalid ad-Dimashqi. Ini namanya ijazah ya bagi orang yang majhul. Tidak diketahui siapa orangnya. Kenapa? Karena banyak yang bernama sama. Ya. Nah, ini ijazah jenis yang keempat. Kemudian yang kelima, al-ijazatu lil ma'dum. Ya, didapati juga dari para ulama al-hadis, dia memberikan ijazah bagi orang yang tidak ada. Ya, orangnya belum ada. Ya. Seperti ucapan seorang muhadits, ajaztu li fulan. Atau kata beliau, fa imma an takuna taba'an lil mawjud. Ya, bisa jadi yang makdumnya tadi dia mengikuti ya, orang yang tidak ada tadi, dia mengikuti orang yang sudah ada. Gimana Ustaz, kok bingung ini? Nah, sekarang antum dengarkan lafadznya bagaimana. Ajastu li fulan wa liman yulad lahu. Ya, misalnya seorang syekh mengatakan, aku ijazahkan kepada si fulan dan kepada anak-anaknya. Ya, padahal dia belum punya anak misalnya. Muridnya ini belum punya anak. Tapi karena dia sayang sama muridnya, dia katakan, aku ijazahkan bagimu dan anak-anakmu. Nah, jadi anak-anaknya nanti bisa langsung meriwayatkan dari gurunya tadi. Mengambil periwayatan dari gurunya tadi, karena dia sudah diberikan ijazah. Wa imma an takuna li ma'dumin istiqlalan ka'ajastu liman yulad li fulan. Ya, atau dia tidak mengikuti sama sekali. Ya, jadi dia tidak meriwayatkan kepada untuk
dia tidak mengijazahkan kepada muridnya, tapi kepada anak dari muridnya tersebut. Muridnya tidak dia berikan ijazah. Ya, misalnya dia katakan, aku ijazahkan ya riwayat ini kepada anak si fulan. Tapi si fulannya enggak. Kalau tadi kan li fulan wa liman julat lahu. Aku ijazahkan riwayat ini kepada si fulan dan anak-anaknya. Ya. Tapi ini enggak, aku ijazahkan si hadis ini kepada anak-anaknya si fulan. Anak-anaknya enggak ada. Ya. Maka ini beberapa jenis al-ijazah. Qala hukmuha amma na'ul awal minha fasahih alladhi alaihi al-jumhur. Ya. Wastaqarra alaihi al-amal jawazu ar-riwayati wal amali biha. Maka bagaimana hukum ijazah ini? Adapun jenis yang pertama, ya, jadi seorang syekh memberikan ijazah ya kitab tertentu kepada person tertentu, maka yang pertama ini para ulama, pendapat yang sahih dari jumhur para ulama, dari mayoritas para ulama, dan demikianlah yang diamalkan oleh mereka, ya, bahwa yang demikian diperbolehkan. Wa abtalaha jama'atun minal ulama wa huwa ihda riwayataini an Syafi'i. Namun di sana ada juga sebagian para ulama, ya, sekelompok para ulama yang tidak menyetujuinya, tidak menerima riwayat dengan ijazah tadi. Ya. Tidak menerima riwayat dengan ijazah tadi. Ya, ini salah satu pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i punya dua pendapat. Ya, di sebagian tempat beliau membolehkan, di sebagian tempat beliau tidak membolehkan. Nah, ini jenis yang pertama. Apa sih jenis yang pertama tadi? Ya, seorang guru mengijazahkan sebuah kitab tertentu kepada person tertentu. Ini saja diperselisihkan oleh para ulama. Ya, bagaimana dengan yang lebih yang kurang daripada itu? Maka kata beliau, amma baqiyatu anwa fal khilafu fi jawaziha asyaddu wa akthar. Ya. Kata beliau, adapun sisanya, artinya yang 1 sampai nomor 5, ya, maka khilaf tentang kebolehan atau tidaknya ini lebih parah lagi. Ya, karena sebagian ulama tidak memperbolehkan sama sekali. Wa ala kulli hal, ya, fatahammul wa riwayatu bihadza tariq ay al ijazah tahammulun hazil. Ini menurut pendapat beliau. Ya, menurut pendapat beliau, ya, mengambil hadis dengan cara ijazah ini adalah pengambilan yang lemah, hazil, lemah. Ya. Mayan bagi at-tasahul fihi, tidaklah kemudian seseorang bermudah-mudah dengannya. Ya. Jadi beliau mengingatkan bahwa al-ijazah ini bukan metode yang bagus. Tentu yang paling bagus adalah apa? Seseorang mendengar langsung dari syekhnya, atau dia hadir di majelis pembacaan kitab dan syekhnya melihat atau menyimak. Adapun ijazah, kata beliau, ini menurutnya Syekh Mahmud Tahan, tahammulun hazil, ini merupakan tahammul yang lemah. Taib. Kemudian bagaimana orang yang mendapatkan riwayat dengan cara ijazah menyampaikan hadisnya? Ya, al-fadul ada al-aula an yaqula ajaza li fulan. Maka yang paling bagusnya dia mengatakan, ya, mengijazahkan kepadaku si fulan. Mengijazahkan kepadaku si fulan. Nah, ini lafaz yang paling bagus. Demikian juga boleh juga dia wa yajuzu bi ibarati sima'i wal qiraa'ah muqayyadatan mithlu haddatsana ijazatan. Boleh juga dia menggunakan haddatsana, tapi harus dengan apa? Muqayyad, terikat. Ya, harus disertai dengan keterangan informasi haddatsana ijazatan. Menyampaikan hadis kepadaku dengan cara ijazah. Au akhbarana ijazatan, atau akhbarana ijazatan. Mengkhabarkan kepadaku dengan ijazah. Ya. Adapun istilahnya para mutaakhirin, ya, ulama-ulama belakangan, dia menggunakan anba'ana. Waqtarahu sahib kitab al-wijazah.
Ya, ini yang dipilih oleh penulis kitab Al-Wijazah, yaitu Abul Abbas Al-Walid bin Bakar Al-Ma'mari. Al-Wijazah itu fit tajwizil ijazah. Jadi kalau dia orang ulama mutaakhirin, mereka menyebutnya atau menggunakan lafaz anba'ana. Jadi sighah adanya dengan menggunakan anba'ana. Baik. Ini tempat saya sedang mati listrik ini ya, qadarullah wa masyafa'al. Saya ingin selesaikan sampai selesai. Cuma qadarullah ini baterainya udah mau habis. Insyaallah kita lanjutkan ya pembahasan ini pada pertemuan hari Jumat. Kita akan bahas tentang al-munawalah. Ya, ada al-munawalah, masih menyisakan al-munawalah, al-kitabah, kemudian apa? Al-i'lam, kemudian al-wasiyah, dan terakhir al-wijadah. Ya, 50-50 ini ya. Ya qadarullah nggak bisa dilanjutkan. Insyaallah kita lanjutkan pada hari Jumat ya. Barang siapa yang ingin melanjutkan lagi, mengetahui metode-metode transfer hadis ya, ini kita akan kembali lanjutkan pada hari Jumat insyaallah di waktu yang sama sekitar pukul 4 atau 4:15. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.